Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu, teman kamu dari Pagar Kehidupan. Gak kerasa ya teman-teman, kayaknya hari itu berlalu begitu cepat. Udah gak terasa lagi nih, sekarang sudah hari Jumat, di malam hari, itu tandanya udah waktunya kita menjadi orang yang bisa cerdas hanya dalam waktu 10 menit. Betul? Kali ini kita akan mempelajari dan berdiskusi secara singkat, padat, dan jelas teman-teman selama kurang lebih 10-11 menit mengenai suatu hal yang pastinya bisa menjadikan hidup kamu lebih baik ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari atau berdiskusi mengenai suatu hal yang bisa jadi sudah sering terjadi dalam hidup kita, dalam hidup kamu, tapi tidak kita sadari. Ini loh sebenarnya penyebab masalah dalam hidup kita. Bener, seperti judul yang ada di video ini, kita akan membahas, bener nggak sih kalau yang namanya sosial media itu racun? Yakin sosial media itu racun? Sebenarnya kisah ini didasari oleh tidak sadarnya orang-orang yang curhat kepada saya di bagian komentar YouTube mengenai akar permasalahan hidup mereka sendiri. Ada banyak orang, dan juga kayaknya termasuk kamu nih, yang sekarang begitu fokus mendengarkan suara saya, bener nggak? Ada beberapa masalah dalam hidup yang selama ini kayaknya nempel terus dalam hidup kamu. Nah, masalah dalam hidup itu sebenarnya secara tidak sadar disebabkan oleh diri kita sendiri loh. Maksudnya gimana? Gini, sekarang saya minta kamu dengarkan baik-baik. Saya punya sebuah fakta yang harus kamu sadari sambil kamu pikirkan baik-baik kebenarannya. Faktanya adalah begini. Secara tidak sadar, manusia itu teracuni setiap hari oleh dua hal. Bener, secara tidak sadar teman-teman, kita semua nih teracuni setiap hari oleh dua hal. Yang pertama adalah televisi, yang kedua adalah sosial media. Nah, mungkin kamu banyak yang protes, wah mas bro, teracuni dari mana? Kan dari TV kita bisa dapat hiburan, sosial media juga gak apa-apa dong, kan kita bisa berinteraksi dengan teman-teman kita mas bro, bergaul dong. Teracuninya itu di mana sih? Gini, seperti yang saya sering katakan kepada kamu teman-teman, pikiran kita sebagai manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu alam pikiran sadar dan alam pikiran bawah sadar. Alam pikiran sadar itu adalah segala sesuatu yang bisa kita kontrol saat ini juga. Contohnya nih, kamu tepuk tangan deh. Kamu tepuk tangan, secara sadar tepuk tangan kan? Nah itu namanya alam sadar. Nah alam pikiran bawah sadar itu kebalikannya. Yaitu sesuatu hal yang tidak bisa kamu kontrol dan terjadi secara alamiah tanpa bisa kamu sadari. Contohnya, berkedip. Sadar nggak kamu berkedip selama ini? Nggak sadar kan? Tapi mata itu akan terus berkedip kapanpun memang dibutuhkan. Jantung berdetak. Emang kamu ngitungin, jantung berdetak ya, awas loh kalau nggak gue mati nih. Berdetak ya, awas ya kalau nggak berdetak. Nggak kan? Jantung berdetak dengan sendirinya di luar kesadaran kita. Termasuk juga ketika seseorang misalnya ada yang dihipnotis. Orang yang dihipnotis itu bukan karena dia kesirep jin. Tapi dia sengaja dibuat terhipnotis ketika dia pikirannya kosong. Alam bawah sadarnya dikontrol oleh orang lain. Nah contoh dari hipnotis itu juga gampang. Sadar nggak teman-teman bahwa sekarang nih kamu sedang saya hipnotis? Sadar nggak bahwa sampai menit ketiga ini kamu bisa fokus mendengarkan saya karena dirimu terhipnotis dengan suara saya. Kamu menyadarinya? Enggak kan? Nah itulah alam bawah sadar. Suatu keadaan di mana kamu tidak sadar kalau tidak disadari. Nah TV itu berbahayanya sama seperti sosial media. Kenapa mas bro? Pertama, karena kita tidak bisa mengontrol apa yang mereka sajikan. Mereka mau memberikan apa kepada kita, bisa nggak kita kontrol? Contoh nih, kita nonton TV, anggap aja bukan berita deh, sinetron. Sinetron itu suka-suka sutradara dong menampilinnya adegan apa dan bagaimana. Berita di TV, suka-suka mereka dong mau menampilin berita apa dan bagaimana. Betul? Dan percaya atau enggak, apa yang ditampilkan di TV itu menghipnotis kita. Kamu nggak percaya? Oke, saya akan menyebutkan ciri khas dari orang terhipnotis apa. Dengerin baik-baik. Ciri khas dari orang terhipnotis adalah mata dia fokus ke satu titik. Satu, orang terhipnotis selalu matanya fokus ke satu titik. Yang kedua, perhatikan deh, kalau orang bawain berita di TV, mereka itu melihat matanya ke kamera. Kenapa mata mereka lihat ke kamera? Supaya kamu pun terhipnotis dengan mata mereka.
Mata mereka ngelihat ke kamera, kamu pun akan melihat mata mereka, di situ proses hipnotis terjadi. Ketika mereka membawakan berita di TV, apapun yang mereka bawa, itu akan memicu kita sebagai orang yang nonton berita. Terpicu untuk meyakini bahwa apa yang mereka sajikan itu fakta, padahal belum tentu. Itu terjadi karena hipnotis yang tidak kamu sadari dilakukan oleh media. Itu salah satunya. Begitu juga dengan acara TV. Kita tidak bisa ngatur kan, ini sinetron mau dibawa kemana. Sinetron mau dibawa ke kiri, mau dibawa ke kanan, mau dibawa ke adegan apa. Film Hollywood mau dibawa ke adegan apa. Kita nggak bisa ngatur. Tiba-tiba kita terhipnotis. Apa tandanya? Kita meyakini bahwa apa yang di sinetron dan di film bioskop itu nyata. Padahal itu tidak sama sekali nyata. Kok kita meyakini itu nyata, Mas Bro? Karena dirimu telah berhasil terhipnotis. Itu jawabannya. Nah, karena kita tidak bisa ngatur, nanti dibawa ke adegan seronok, dibawa ke adegan sadis, dibawa ke adegan politik yang bikin kita marah, kita nggak bisa ngatur. Itu bahayanya TV. Kita tidak bisa mengatur untuk sesuatu hal yang terjadi dengan apa yang kita lihat. Itu bahayanya TV. Teman-teman, kamu sadar nggak sih bahwa kemerosotan moral itu dimulai semenjak kita masuk era informasi loh? Bener, coba deh, lihat. Pakaian-pakaian yang dikenakan oleh kaum Hawa contohnya, makin lama makin mini dan dianggap wajar semenjak kita masuk era apa? Era informasi. Kenapa? Karena para kaum Hawa yang berpakaian mini, itu mereka berhasil terhipnotis oleh orang-orang yang hipnotis mereka di TV dan sosial media. Benar apa enggak? Nah, kita semua sebagai kaum Adam nih, laki-laki juga sama. Berapa banyak laki-laki yang mungkin menganggap bahwa yang namanya adegan-adegan sensual dengan lawan jenis itu adalah suatu adegan yang wajar. Saya juga pernah jadi korbannya, dan kita semua nih sebenarnya di era informasi adalah korban hipnotis dari TV dan media sosial. Kita semua adalah korban hipnotis. Itu fakta. Nah, Mas Bro, tadi katanya yang berbahaya dalam hidup kita tuh adalah televisi dan media sosial. Nah, apa hubungannya media sosial dan televisi, Mas Bro? Begini, TV dan media sosial punya kesamaan yang berbahaya. Kesamaan yang berbahaya adalah mereka tidak bisa kita atur. Contoh. Misalnya kamu main Facebook. Saya tanya, bisa nggak kamu ngatur apa yang teman kamu mau sharing di status Facebook dia? Bisa nggak? Kalau dia mau sharing status yang bikin kamu jadi sedih, bisa kan? Kalau dia mau sharing status yang bikin kamu jadi marah, bisa kan? Kalau misalnya dia mau sharing, menulis sebuah status atau video yang membuat jadi kontroversial, hati kamu menjadi tidak tenang, bisa nggak? Bisa. Apakah kamu bisa mengontrol dia? Oh bisa, Mas Bro, nanti dia gua blok. Oke, kamu bisa ngeblok dia. Tapi kalau kamu ngeblok orang itu, bisa nggak orang yang lain selain yang kamu blok itu kamu jamin tidak melakukan hal yang sama seperti orang yang kamu blok tadi? Bisa kamu jamin? Jawabannya tidak bisa. Kalau tidak bisa, berarti sosial media itu sama dong, Mas Bro, dengan TV. Tidak bisa kita atur dia mau seperti apa dan bagaimana. Betul, tidak bisa kita atur perilaku dari orang-orang yang menyajikan materi kepada kita. Itulah kesamaan sosial media dan TV. Tidak bisa kita atur, tapi menghipnotis kita, itu berbahaya. Coba, jujur. Sekarang saya minta kamu jujur, lebih banyak mana? Ketika buka sosial media kamu seneng atau kamu jadi kepo, sedih, gelisah, bahkan marah. Lebih banyak mana nih? Lebih banyak senengnya, keponya, marahnya, gelisahnya, atau irinya? Jujur. Jujur. Ayo. Bagi kamu yang udah mulai ngangguk-ngangguk sambil senyum, berarti kamu menyadari kan bahwa selama ini sosial media betul ya, Mas Bro, menjadi racun buat hidup gua. Nah, itu dia. 50% permasalahan hidup kamu, sahabat pagar kehidupan, percaya atau enggak, diakibatkan oleh TV dan sosial media. Itu fakta. Nah, sekarang, saya tidak ingin melarang kamu nonton TV. Itu keputusan kamu mau nonton apa tidak. Yang ingin saya praktekkan kamu dalam video ini adalah bagaimana cara bijak menyikapi sosial media. Begini, sosial media bagi saya nih, sahabat kamu, semua itu racun. Semua sosial media itu racun kecuali satu, yaitu YouTube. Lah Mas Bro, YouTube kok bukan racun? Kenapa? Gini, kalau YouTube nih, kamu mau nonton apa bisa kamu atur. Mau nonton apa bisa kamu kontrol. Beda sama Facebook, Instagram, Path, Twitter tidak bisa kamu atur.
Mereka mau menyajikan apa ya suka-suka mereka, tinggal kamu aja mau nerima apa enggak. Beda dengan YouTube. Di YouTube, diri kita nih bisa dapat segudang ilmu pengetahuan yang bermanfaat yang tidak bisa kita dapatkan di sosial media lain. Kita bisa mengatur. Itu dia intinya, kita bisa mengatur secara penuh. Nah sekarang, tanpa banyak berbasa-basi, saya ingin kamu langsung merasakan apa yang saya rasakan. Saya punya tugas praktek buat kamu ya. Anggap saja sekarang kita lagi ujian praktek lah gitu ya. Saya punya suatu hal yang bisa langsung kamu praktekkan dan saya ingin kamu merasakan. Bener nggak nih yang dikatakan si Aryan Surya suatu hal yang fakta atau jangan-jangan cuma ngibul nih orang ya? Saya ingin kamu kali ini mempraktekkan satu hal yang disebut terapi sosial media. Bener? Terapi sosial media. Caranya adalah begini. Mulai detik ini, coba kamu praktekkan dalam waktu 1 minggu. Jauhi semua sosial media kecuali YouTube. Kamu boleh memakai sosial media hanya untuk jualan. Jelas ya? Jadi dalam waktu 1 minggu, saya ingin kamu merasakan. Bener nggak nih ucapan si Aryan bahwa bener ketika gue menjauhi sosial media selain hanya untuk jualan, bahwa benar ketika gue hanya menjadikan YouTube sebagai satu-satunya media sosial gue, hidup gue lebih tenang. Praktekan, dari mulai sekarang hari Jumat, atau hari apapun kamu mendengar saya kali ini, praktekin dalam waktu 1 minggu. No social media selain YouTube. Ketika kamu mempraktekkan 1 minggu hanya YouTube yang kamu buka, tidak sosial media yang lain, kecuali untuk berjualan, saya ingin kamu merasakan betapa plongnya hidup kita ternyata hanya dengan sekedar menjauhi sosial media selama 1 minggu. Saya udah mempraktekkan ini selama 2 tahun ke belakang. Saya tidak membuka sosial media apapun selain YouTube. Hasilnya, percaya atau enggak, hidup saya jauh lebih tenang dan jauh lebih damai. Dan banyak loh sahabat pagar kehidupan di luar sana teman-teman, yang juga saya suruh begitu, masalah hidupnya tiba-tiba hilang. Yang tadinya gelisah jadi plong. Yang tadinya ribut sendiri, tiba-tiba jadi lega. Seolah-olah beban hidupnya hilang. Dan mereka mengatakan, oh ternyata selama ini masalah gue cuma di sosial media. Seandainya gue tahu dari dulu bro, gue pasti udah melakukan apa yang lu suruh. Nah itu dia. Saya ingin kamu teman-teman mempraktekkan. Coba jauhi sosial media selama 7 hari ke depan. Selama 1 minggu, jauhi semua sosial media yang kamu punya kecuali YouTube. Jauhi selama 1 minggu dan tolong laporkan kepada saya di bagian komentar di bawah bagaimana hasilnya ketika kamu berhasil menjauhi sosial media selama 1 minggu kecuali YouTube. Rasanya bagaimana? Ada nggak perubahan besar seperti yang saya katakan di belakang tadi? Kalau memang ada, berarti benar dong bahwa sebagian besar kegelisahan yang ada dalam diri kamu disebabkan oleh sosial media. Jadi sekarang, dengan adanya video ini, kamu sudah tahu ya teman-teman, kenapa sosial media itu racun. Yakin atau tidaknya, itu bergantung dari kamu. Bergantung dari seberapa mau kamu mempraktekkan apa yang saya suruh tadi. Jika sudah terbukti, pasti kamu yakin bahwa sosial media itu racun. Nah, supaya terbukti, silahkan dipraktekkan ya. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya bagikan kepada kamu kali ini. Apabila memang kamu suka dengan apa yang saya sajikan kali ini, silakan klik jempol ke atas bagi saya dan sebarkan juga materi ini kepada teman-teman yang kamu miliki ya. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.